Salam budaya. Selamat berjumpa para pecinta sejarah dan kisah para leluhur. Pada bagian sebelumnya, di segmen terakhir serial pemberontakan Warok Surohandoko, dikisahkan pesta perkawinan antara Raden Mas Subroto dan kedua putri Surohandoko dan Suromenggolo telah berakhir. Meskipun ada kisah tragis, yakni di mana Warok Surohandoko harus menjadi korban atas ambisi besarnya dan kemudian tak kembali kepada wujud asli sebagai manusia. Sementara itu, di lain tempat, Jin Klundung Waluh dan Klenteng Mungil yang dibuang oleh Warok Suromenggolo pada waktu itu jatuhlah di hutan Getuang. Di sana, Jin Klundung Waluh dan Klenteng Mungil ternyata nompo kamulyan. Bisa dibilang Klundung Waluh dan Klenteng Mungil merajai para lelembut di alas Getuang. Dikisahkan pula anaknya yang diberi nama Jin Gento sudah tumbuh menjadi dewasa. Alam jin memang berbeda dengan alam manusia. Saat itu, menurut kisah yang tertera dalam babat yang tertulis Ki Purwowijoyo waktu itu, Jin Gento ternyata punya ambisi seperti manusia. Hal itu pun diwujudkan dengan berguru kepada salah satu warok di Ponorogo, yakni Warok Surogento. Segala ilmu agal dan alus sudah dicecep dari warok sakti dari Ponorogo tersebut. Joyo Kawijayan, Guno Kasantikan, agal alusing petung, dan lain sebagainya. Di samping itu, karena sudah merasa bisa berguru pada manusia, Jin Gento juga punya satu keinginan aneh, yakni ingin kawin dengan manusia. Hal itu kemudian diungkapkan kepada bapak ibunya, yakni Jin Klundung Waluh dan Klenteng Mungil. Melihat hal itu, sebenarnya Klundung Waluh dan Klenteng Mungil merasa keberatan. Jodoh ketali mongso, jodoh sesuai dengan jenis dan urutan kehidupannya. Sepertinya cepak wurunge atau kelakone jika Jin Gento yang merupakan sosok anak jin mempunyai keinginan beristri manusia. Tapi apalah daya, hasrat hati tak bisa dibendung lagi. Ketika itu di suatu pagi, Jin Gento mohon izin untuk jalan-jalan ke wilayah Kadipaten Ponorogo. Menurut Sohibul Kisah, perjalanan Jin Gento sampailah di Pasar Pon Ponorogo. Jin Gento kemudian duduk bersembunyi di depan pintu gerbang pasar di dekat tukang beo. Dia menyaksikan lalu lalangnya masyarakat Kadipaten Ponorogo yang ramai mengunjungi pasar pon kala itu. Setengah tercengang ketika dia melihat dua orang wanita cantik datang berbelanja ke pasar tersebut. Jin Gento hanya melihatnya saja. Melihat dengan jelas, meneliti betapa cantik dan seksi kedua perempuan tersebut. Sampai dengan ketika hasrat tak lagi bisa dibendung saat perempuan itu pulang. Kemudian Jin Gento berubah wujud atau menyamar menjadi manusia. Dia mencolek pantat kedua wanita tersebut sehingga mengakibatkan kedua wanita tersebut marah. Kemudian memaki Jin Gento yang dalam wujud manusia. Seraya kemudian berkata, "Kamu siapa kok berani-beraninya mencolek pantatku?" Jin Gento kemudian tertawa. Dia hanya bilang mengungkapkan kekagumannya kepada kedua wanita cantik tersebut, menanyakan namanya, menanyakan rumahnya. Kedua perempuan tersebut menjawab bahwa dia adalah Retnosari dan Intensari, istri dari Raden Mas Subroto. Hasrat hati makin bergejolak. Jin Gento seolah tak kuat menahan nafsu. Dia semakin mendekati kedua wanita tersebut. Karena hal itu, Intensari dan Retnosari kemudian berlari pulang. Kebetulan saat itu Raden Mas Subroto beserta kedua istrinya
berada di Kademangan Wonokerto yang tak begitu jauh dari Pasar Pon. Raden Mas Subroto marah bukan alang kepalang melihat kedua istrinya digoda oleh jin gento dalam wujud manusia. Kemarahan seorang lelaki ketika istrinya diganggu orang. Nah, saat itu juga Raden Mas Subroto berusaha menghadang Jin Gento. Akan tetapi ternyata Jin Gento juga merupakan sosok yang pilih tanding. Apalagi dia sudah sempurna berguru kepada Warok Suro Gento. Apa mau dikata, Raden Mas Subroto ternyata tak mampu menandingi kehebatan Jin Gento. Keramaian, kehebohan, suara perkalian di luar memancing perhatian Warok Suromenggolo, dan kakek Ane Ponorogo itu pun keluar. Sungguh sangat terkejut ketika di sana menantunya nampak kewalan berhadapan dengan sosok yang cat katon cat ora, yang ternyata adalah Jin Gento. Kemudian Warok Suromenggolo maju, Raden Mas Subroto mundur. Warok Suromenggolo segera saja membentak Jin Gento, menyuruhnya pulang. Akan tetapi dasar Jin Gento justru malah tertawa-tawa. Dengan beraninya dia menyebut kepada Suromenggolo, Pakde, aku rene njaluk rabi, aku rabekno, cah wedok loro iki sapa Pakde? Seperti itulah perkataan Jin Gento, dan itu tambah membuat makin marah Warok Suromenggolo. Jin Gento dapat ditangkap, kemudian dibanting sekuat tenaga. Jin Gento mengeluarkan kesaktian, lenyap dari pandangan, bersembunyi di tiang Soko Guru Kademangan Wonokerto. Tak kurang akal, Suromenggolo, dasar seorang yang memang sakti Digdaya pilih tanding Jaya Ngayuda, segera mata aji penerawangan. Dimanapun Jin Gento bersembunyi, selalu bisa dilihatnya, selalu bisa diserangnya. Hal tersebut lama-kelamaan membuat Jin Gento, murid kesayangan Warok Suro Gento ini, menjadi kecil hati. Jin Gento kemudian teringat kepada cerita bapak ibunya, yakni Jin Klundong Waluh dan Klenteng Mungil, bahwa Suromenggolo lah yang ternyata bisa menangkap, mengalahkan, dan membuang kedua orang tuanya hingga sekarang berkedudukan di Alas Getuang. Lama-kelamaan, seperti kehabisan akal dan kehabisan daya Jin Gento. Walhasil, pilihan yang diambilnya adalah menyerah dan meminta maaf kepada Warok Suromenggolo. Lah, rak ngono, kuwi bagus. Atimu isih apik, isih kanggunan eling. Yen ora bakal eling, urip cilaka selawase kowe. Iya Pakde, aku wis tobat, aku njaluk ngapura Pakde. Yo, bagus. Becik-becike titahiku yen wis ngrumangsani lupute banjur gelem njaluk pangapura, banjur tobat mareni salahe. Ning kowe ra yo tobat tenan to? Temenan Pakde, aku tobat Pakde, njaluk ngapura aku. Yo, tak ngapura salahmu. Aja kuwatir, mrene kowe arep tak balekke slamet tekan omahmu. Jin Gento kemudian mendekat kepada Warok Suromenggolo. Dipegang, dilempar sekuat tenaga ke arah barat, dan sampailah ke hadapan orang tuanya, yakni Jin Klundong Waluh dan Klenteng Mungil di Alas Getuang. Sesaat kemudian, Warok Suromenggolo seolah mendapat wangsit bahwa peristiwa ini nampaknya tak akan selesai sampai di sini. Masih akan ada perjalanan kisah dan cerita-cerita berikutnya yang nampaknya sisip sembire, luput katuranggane, bisa membahayakan keselamatan jiwanya pribadi maupun ngupak-upak katentreman Kadipaten Ponorogo.